Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Selamat datang di implementasi kurikulum Merdeka SMK Negeri 1 Karanganyar Purbalingga. SMK Negeri 1 Karanganyar Purbalingga merupakan sekolah kejuruan yang berdiri sejak tanggal 2 November 2009. Sebuah sekolah negeri yang terletak di Jalan Raya Bobocari Karanganyar, kilometer 3, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. SMK Negeri 1 Karanganyar mulai mengimplementasikan kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022-2023. Di mana salah satu aspek dalam kurikulum Merdeka yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang biasa kita sebut dengan istilah P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan oleh kelas 10 dan kelas 11. Adapun salah satu tema yang dilaksanakan pada kelas 11 yaitu Suara Demokrasi dengan judul Suaramu, Ekspresimu, Mantapkan Pilihan untuk Kemajuan. Sebagai seorang pendidik, tentunya menjadi suatu keharusan bagi kita untuk membimbing peserta didik dalam mempersiapkan diri menjadi penerus bangsa, yang salah satunya peserta didik ikut serta dalam menentukan keberlanjutan sistem pemerintahan. Ketika peserta didik sudah memahami dan mengerti bahwa suara mereka memiliki arti, sebenarnya mereka telah mengambil bagian dalam proses demokrasi meskipun mereka hanya menjadi pemilih pemula. Ada beberapa dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan dalam tema Suara Demokrasi. Di antaranya 1. Dimensi berkebinekaan global, 2. Dimensi gotong royong, 3. Dimensi bernalar kritis. Proyek Suara Demokrasi ini dilaksanakan melalui 4 tahapan yang dimulai dari tahap pengenalan yang terdiri dari membuat keyakinan kelas, membuat mandala, bermain peran jalan privilege, dan wacana setara. Pada tahap pengenalan ini, peserta didik diajak untuk membangkitkan inisiatif agar memiliki komitmen belajar yang diwujudkan dalam bentuk keyakinan kelas, dalam rangka mencapai dimensi mandiri dan bernalar kritis. Peserta didik juga diajak untuk menggali lebih dalam tentang pentingnya partisipasi tiap individu dalam kelompok untuk mengambil keputusan bersama. Melalui kegiatan bermain peran, jalan privilege, dan wacana setara, peserta didik akan lebih mengenali keragaman dan peran individu dalam berdemokrasi. Peserta didik juga akan lebih peka dalam mengidentifikasi kesenjangan dan ketidaksetaraan yang terjadi di lingkungannya. Setelah tahap pengenalan, tahapan selanjutnya adalah tahapan kontekstualisasi dengan melakukan kegiatan white game. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih sikap gotong royong dan kebersamaan peserta didik yang akan berguna dalam kehidupan sehari-hari, serta cara bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara berunding untuk mencapai mufakat tanpa adanya pihak yang diunggulkan. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan aksi, di mana pada tahapan ini peserta didik akan menuangkan aksi nyata dengan membuat sistem pemungutan suara dalam pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Sehingga pada kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pemicu dari terrealisasinya ekspresi diri mereka dalam mengikuti pemungutan suara dalam pilkada dan pemilu. Ada beberapa rangkaian kegiatan dalam tahapan aksi ini, di antaranya 1. Peserta didik merealisasikan hasil musyawarah yang telah dilaksanakan pada kegiatan sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kerjasama dalam mencapai persatuan dan kesatuan serta menghormati hasil keputusan. 2.
Pelaksanaan kegiatan pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara. 3. Pembuatan atribut dan simulasi kampanye. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kreativitas dan kerjasama peserta didik dalam pembuatan atribut kampanye yang efektif dalam penyampaian pesan. 4. Kampanye calon ketua OSIS. Pada kegiatan ini, para calon ketua OSIS menyampaikan visi dan misi untuk menjelaskan program kerja yang akan dilakukan sehingga akan mendorong sikap, jiwa, dan semangat persatuan dan persatuan di antara para peserta didik serta mematangkan kemampuan berpikir, wawasan, dan pengambilan keputusan yang terbaik. 5. Persiapan pemungutan suara dan simulasi pemungutan suara. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong-menolong, sukarela, saling membantu, dan mempunyai sifat kekeluargaan, sekaligus mengecek berbagai kekurangan atau permasalahan yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan suara. 6. Membuat poster tema demokrasi. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kreativitas peserta didik dalam memberikan pemahaman atau ajakan untuk berdemokrasi. 7. Puncak tahapan aksi, yaitu pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan oleh peserta didik. Melalui kegiatan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS ini, diharapkan mampu mengembangkan dimensi profil pelajar Pancasila, membekali peserta didik berupa karakter dan kecakapan untuk menjadi warga negara yang baik, memahami bagaimana prosedur pemilihan umum yang benar, memastikan proses demokrasi di sekolah melalui pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS dilakukan secara jujur, adil, bertanggung jawab, agar tidak menimbulkan konflik setelahnya. Tahap akhir dari proyek Suara Demokrasi yaitu tahap refleksi berupa ikrar pelajar menyuarakan demokrasi, serta kegiatan refleksi dan asesmen sumatif agar peserta didik mampu merefleksikan diri sehingga dapat melatih kejujuran tentang apa yang mereka rasakan, menyadari kemampuan dan kelemahan selama melaksanakan kegiatan, serta mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran proyek sesuai dengan sub-elemen dimensi profil pelajar Pancasila. Demikian pelaksanaan P5 di SMK Negeri 1 Karanganyar, Purbalingga. Suaramu, ekspresimu, mantapkan pilihan untuk kemajuan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila menjadikan peserta didik sebagai penerus bangsa yang unggul, produktif, dan memiliki profil Pancasila. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.